Haleluya, haleluya, kembali berjumpa dengan saya Pastor Demelin Kueso, Gembala Senior dari JKI Savior Ministry. Hari ini saya rindu sampaikan tentang suara Tuhan kepada kita. Kiranya ini memberkati kita semua. Dan saya juga rindu saudara kita boleh menjadi garam dan terang di muka bumi ini. Saudara, saya berbicara hari ini tentang apa artinya gereja. Saudaraku, gereja di dalam bahasa Yunaninya adalah eklesia. Eklesia dibagi dalam dua kata, yaitu ex dan kaleo. Jadi ex itu keluar, kaleo itu dipanggil. Saudara, namun sebelum kita akan membahas lebih lanjut, kita membaca satu kebenaran firman Tuhan untuk menjadi dasar tentang arti gereja itu sendiri. Haleluya. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 dikatakan begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara, saya memulai dari pengertian gereja. Gereja adalah orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan menuju satu kehidupan yang baru di dalam Kristus, yaitu kehidupan di dalam terang Kristus yang ajaib. Saudara-saudaraku, jadi gereja bukan bicara tentang gedung. Gereja tidak bicara tentang wadah, tetapi gereja berbicara tentang diri saya dan diri saudara-saudara sekalian. Jadi gereja bicara tentang individu, orang-orang yang telah dipanggil keluar. Siapakah orang-orang yang telah dipanggil keluar? Adalah orang-orang yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam pribadinya. Nah, saudara, apa peranan gereja? Apa tugas gereja di muka bumi ini? Saudaraku, ada dua hal penting. Ada dua tugas gereja yang agung. Yang pertama, saudara, menjadi imamat yang rajani. Menjadi imam dari raja di atas segala raja. Seperti Abraham mendoakan kota Sodom dan Gomora. Seperti Rasul Paulus mendoakan umat-umatnya. Bahkan murid-muridnya, orang-orang percaya kepada Kristus, supaya hidup mereka tetap menantikan, mereka tetap setia untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita juga berdoa. Mungkin kita berdoa bagi istri kita. Mungkin kita juga berdoa bagi suami kita, anak kita, mertua kita. Kita membawa mereka sebagai imam, berdoa di hadapan Tuhan agar Tuhan mengubah hati mereka. Mungkin mereka dalam keadaan lemah, mereka dikuatkan. Mereka mungkin dalam keadaan sakit, mereka disembuhkan. Dengan tugas sebagai imam, maka kita akan berdiri atas bangsa ini bersyafaat dan berdoa bagi jiwa-jiwa yang sedang berseru menantikan pemberitaan Injil, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita berdoa membawa bangsa ini supaya bangsa ini dalam perlindungan kemuliaan Tuhan. Saudara, jadi imam tidak hanya sekedar berdoa, tapi kita juga membawa orang-orang supaya mereka diubahkan, dipulihkan, disembuhkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Dan yang kedua, saudara-saudaraku, untuk bisa kita membawa orang-orang dan orang-orang itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua, peranan gereja adalah menjadi pemberita Injil. Sesuai amanat agung dalam Matius 28 ayat 18-20 dikatakan kita harus pergi kepada semua bangsa dan jadikan semua bangsa menjadi murid Kristus. Saudara, saya percaya dengan pemberitaan Injil, maka semakin banyak angka orang-orang percaya, maka semakin banyak gereja-gereja Tuhan berkuasa atas bumi ini. Saya percaya lewat pemberitaan Injil ada banyak jiwa-jiwa yang akan dipulihkan, dipersembahkan kepada Kristus. Nah, saudara, yang menjadi pertanyaan hari ini, apakah pemberitaan Injil adalah tugas orang-orang yang statusnya, jabatannya pendeta?
Apakah tugas pemberitaan Injil adalah tugas orang yang sudah sekolah teologi? Berbicara gereja adalah berbicara tentang diri kita, orang yang telah percaya. Adalah tugas kita untuk memberitakan Injil. Saya percaya saudara mungkin tidak mahir di dalam ayat-ayat firman Tuhan. Saya percaya saudara mungkin tidak menguasai tentang sejarah-sejarah gereja. Tetapi saya percaya saudara punya pengalaman pribadi, perjumpaan dengan Tuhan. Dan itu akan menjadi kesaksian di dalam suatu pemberitaan Injil kepada orang yang mungkin singkat, sederhana. Tapi saudara percaya bahwa perkataanmu akan disertai oleh kuasa Roh Kudus. Dan orang yang mendengar itu akan diubah Tuhan. Orang yang mendengarkan akan dipulihkan Tuhan. Orang yang mendengarkan kesaksianmu akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan saya percaya seketika itu juga dia akan diubah oleh Tuhan. Dan dia akan mengalami hal yang sama seperti yang saudara alami. Jadi saudara menjadi imamat adalah mencakup tugas 5 jawatan. Yaitu adalah menjadi gembala dan guru. Sedangkan menjadi pemberita Injil adalah mencakup bagian dari 5 jawatan adalah menjadi rasul dan nabi. Saudara, pesan singkat ini kiranya memberkati saudara dan saudara terus maju, terus menyala-nyala melayani Tuhan dan terus mempersembahkan hidup ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, sehingga itu akan mengubah hidupmu, mengubah kehidupan orang lain, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Jumpa kembali di lain waktu bersama saya, Pendeta Demeling Kweso, sebagai gembala senior dari JKI Save Your Ministry. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.